Presiden Jokowi, kini disebut lihai untuk melepaskan diri dari kendali Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Jokowi juga terindikasi ingin merapat ke fraksi Golkar, hingga mengamankan Ganjar Pranowo untuk Pilpres 2024. Setidaknya, kelihaian Jokowi bermanuver politik itu dibaca oleh Rocky Gerung. Di mana, kata Rocky, Jokowi memang berkali-kali mencoba manuver untuk lepas dari kendali Megawati dan Puan Maharani. Terpisah, pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia, serta Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin, juga memiliki pandangan serupa. Ia menilai, kaitan politik 2024 itu pula, yang memantik Megawati kerap menyinggung Jokowi, dalam setiap sambutan atau pidatonya. Terlepas dari kinerja Jokowi menangani pandemi, yang dinilai gagal oleh masyarakat, kritikan Megawati dianggap menyeratkan adanya pergejolakan politik dengan Jokowi. Terlebih, indikasi Jokowi yang memilih mengamankan peluang Ganjar. Ada kaitannya, tak ada asap jika tak ada api, dan jika PDIP diam saja, maka bisa karam di 2024. Itu yang tidak disukai oleh Megawati, dan PDIP dari Jokowi, kata Ujang. Ujang mengaku, tidak kaget lagi melihat hubungan antara PDIP, dalam hal ini, Megawati dengan Jokowi. Ia berujar, hubungan keduanya memang beberapa kali terlihat tidak mulus, kendati Jokowi merupakan presiden yang diusung PDIP. Dari dulu, hubungan Jokowi dan Megawati tak pernah berjalan mulus, selalu pasang surut dan naik turun. Lihat saja, ketika pembentukan Kabinet Jilid pertama tahun 2014. Begitu kabinet baru dilantik, PDIP langsung tancap gas, kritik Jokowi. Akhirnya, Jokowi meresafel kabinetnya dan menambah menteri dari PDIP, dan sekarang pun sama, PDIP sudah mulai mengkritik lagi, ujar Ujang. Ujang memperkirakan, antara Jokowi maupun Megawati, nantinya akan berjalan masing-masing, apabila memang hubungan antara keduanya kian tidak mulus. Namun, menurut Ujang persoalan tersebut merupakan hal biasa di dunia politik. Mereka akan main masing-masing, dan dalam politik itu hal biasa, kata Ujang. Sementara itu, membaca kemungkinan terburuk dampak hubungan Jokowi dan Megawati, jika memanas, nasib anak dan menantu Jokowi, yakni Gibran Rakabuming Raka dan Bobi Nasution, tidak bisa dilepaskan begitu saja. Mengingat, posisi keduanya yang kini menjabat sebagai wali kota, merupakan kader PDIP. Ujang mengatakan, mengenai posisi Gibran dan Bobi, ia memprediksi keduanya punya jalan ceritanya sendiri. Apakah kemungkinan akan pindah partai atau bertahan? Ujang berujar hal itu hanya bisa dijawab oleh waktu. Saling jaga kepentingan masing-masing, di internal partai, soal pindah partai kita tidak tahu. Tapi, kalau tak nyaman bisa saja itu terjadi, ujar Ujang. Rocky Gerung, sebelumnya memuji Jokowi sebagai politikus yang makin lihai, memainkan manuver. Ia berkali-kali mencoba bermanuver melepaskan diri dari kendali Megawati Soekarnoputri dan Puan Maharani. Salah satu indikasinya, terlihat dari gerak-gerik Jokowi yang ingin merapat ke faksi Golkar, sekaligus mengamankan peluang Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Makanya enggak heran, Jokowi tak pernah menegur Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto yang merupakan Menteri Golkar. Airlangga, yang menjadi Komando Lapangan Koordinator PPKM level 4, luar Jawa Bali, pun masih aman-aman saja, katanya. Walaupun kata Rocky, Airlangga sama gagalnya dengan Luhut Panjaitan, sebagai Koordinator PPKM level 4 Jawa Bali, angka kasus COVID-19, dan kematian akibat COVID-19 yang meningkat. Itu artinya, Jokowi lagi cari selamat ke Golkar, karena lagi dikejar Megawati dan Puan. Jokowi main politis saja, nggak mau tegur Golkar, karena Golkar yang paling bertanggung jawab. Sebetulnya, Golkar yang mesti ditagih pertanggungjawaban, karena dia kuasai infrastruktur penanganan COVID-19. Jokowi ini betul-betul politikus lihai, tapi dalam memanfaatkan penderitaan rakyat, nggak peduli kesehatan, tapi terus genjot ekonomi, jelas Rocky. Rocky menilai, selain ingin lepas dari kendali Megawati dan PDIP, dia melihat Jokowi juga ingin mengamankan Ganjar, supaya bisa dicalonkan dalam Pilpres mendatang. Namun, manuver Jokowi ini, sejatinya cuma pindah faksi kekuasaan saja, nggak langsung loncat meraup suara oposisi. Nah, dalam skema ini,
Jokowi Ganjar tetap, mesti butuh upaya ekstra memoles diri, supaya pantas untuk mewarisi citra Soekarno atau Bung Karno. Sebab, brand Bung Karno ini, selama ini kan identik dengan PDIP, dan keturunan Megawati, sambungnya. Jokowi sudah hampir 7 tahun pemerintahan, artinya Jokowi itu sudah jadi pemain politik. Sebagai pemain tentu, dia tak ingin lagi dalam tekanan PDIP, makanya, dia cuma pindah faksi saja sebetulnya. Ganjar bisa deal ke Jokowi, tapi tetap nggak bisa menunjukkan brand Soekarnois. Makanya, ada cukong baru yang dukung Ganjar, kata Rocky. Pengamat politik, Salim Said, juga pernah membocorkan adanya usaha keras Presiden Jokowi, mempertahankan Luhut Binsar Panjaitan, di jajaran kabinetnya selama 2 periode. Tapi satu hal yang tidak bisa dilakukan, dan dipaksakan kepada Jokowi adalah Luhut Panjaitan, kata Salim Said. Megawati tidak suka sama dia, itu sebabnya, Jokowi punya akal, tadinya kan mau dijadikan menteri, pada kabinet pertama di masa lalu. Karena tidak disetujui Megawati, dibikin akal lahirlah Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, yang sekarang diduduki oleh Muldoko, lanjut Salim Said. Menurut guru besar ilmu politik Universitas Pertahanan ini, Jokowi sangat lihai, memainkan strategi dalam mempertahankan Luhut, di kursi kabinetnya.